Tokoh jas merah kita kali ini meninggal pada usia muda di Bovendigul, Papua, di usia yang relatif sangat muda, 32 tahun. Bagi orang komunis di Indonesia, namanya sangat disegani. Dia adalah penantang kolonialisme kelas premium. Ia tumbuh dari tradisi Saminisme di Pati, Jawa Tengah, dan hidupnya berakhir sebagai revolusioner muda yang kesepian. Namanya diabadikan sebagai nama sekolah bergengsi dalam tubuh Partai Komunis Indonesia. Dan tidak banyak tokoh komunis diperlakukan semulia seperti ini. Namanya menjadi alamat bagi sekolah ilmu sosial yang mencetak kader-kader berkesadaran revolusioner. Jas merah, inilah Ali Arham, Saminis revolusioner dari Pantura. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Tidak banyak tokoh dalam tubuh PKI yang sosoknya, yang kisah dan narasi hidupnya dibuatkan secara ofisial oleh partai. Bahkan Tan Malaka pun tidak. Dan saya yakin Anda juga kurang mengenal tokoh ini. Namanya sangat samar dalam sejarah perjuangan. Ia tidak setenar Tan Malaka, tidak sepopuler Semaun dan Alimnya, dan tidak sesemerbak seperti Haji Misbah. Tapi mengapa Ali Arham, Saminis Pantura ini justru menjadi pilihan PKI di masa kepemimpinan Den Aidit di tahun 60-an ya, menjadi nama akademi sosial prestisius mereka? Mungkin karena jalan hidupnya, bisa juga karena sikap hidupnya yang lurus seperti bambu, keras seperti jati, dan pengayom seperti seorang guru. Dalam bahasa surat kabar Batavia's Nieuwsblad, Ali Arham itu adalah tiang tunjang komunisme Indonesia yang mau merubuhkan pemerintahan kolonial. Ali Arham, sudah kita sebutkan bagian awal, adalah seorang Saminis Pantura yang bersinar. Ajaran Saminisme, hikayat pembangkangan Samin, sudah Ali Arham dapatkan sejak dini dari gurunya di Pati. Tapi jangan dipahami ya bahwa Saminisme itu klinik ya. Itu adalah propaganda busuk kolonial yang dilanjutkan oleh junta militer Orde Baru. Ali Arham berasal dari keluarga Islam yang taat. Ayahnya adalah penghulu agama Islam di daerah sekitar Juwana. Seperti anak penghulu agama biasanya, Ali Arham disekolahkan di dua tempat. Satunya di HIS, sekolah Belanda. Satunya lagi adalah pesantren. Ibarat kata nih, pagi dia sekolah di HIS, sementara sore dia belajar di madrasah. Disebabkan termasuk murid yang lumayan pintar dan rajin, Ali Arham di bangku sekolah ini sudah mengenal buah-buah pikiran dari tokoh-tokoh semisal Cipto Mangunkusumo. Ia juga sudah membaca koran Sinar Jawa, dan secara lamat-lamat ia juga sudah mendengar sepak terjang ISDV, hingga kemudian hari mengidolakan tokohnya yang bernama Snef Lee. Dari latar seperti itu, seorang Saminis dan sekaligus mengonsumsi sekolah agama, Ali Arham kemudian berlabuh di Sarekat Islam Semarang yang memang sedang mengalami pasang naik kegiatan radikalnya. Di SI atau Sarekat Islam, Ali Arham menjadi guru seperti Tan Malaka. Jadi mereka satu tempat sekolah itu, sama-sama guru. Tan Malaka adalah guru, Ali Arham juga guru di tempat yang sama. Dan tampaknya, saudara sekalian,
Ali Arham memang punya passion menjadi seorang guru. Maka saat menjadi anak bawang di Sarekat Islam Semarang, magang gitu ya, anak magang, ia melanjutkan sekolah guru. Dan mungkin ia ingin mengejar apa yang disebut, Anda kenal, sertifikasi mengajar. Sekolah Guru Atas atau SGA atau Hoger Kwek School yang ada di Purworejo. Tapi Ali Arham mendeokan diri di tingkat akhir karena berselisih dengan seorang guru Belanda. Di sekolah, ia terus-menerus mempropagandakan nilai untuk jangan menghinakan diri. Jangan membungkuk-bungkuk. Dan pikiran Ali Arham tentang bangsanya yang ditindas, diejek habis-habisan oleh guru kepala yang membuat Ali Arham muntap. Bangsa yang bodoh, bangsa yang buta huruf, bangsa yang isinya pengacau semua. Ali Arham marah betul dengan itu. Dan 3 monster dalam dirinya terbangun. Shamanisme dan Islam di sisi terdalam atau sisi esoteris, dan komunisme di sisi yang luar. Ali Arham menolak ikut ujian walau dibujuk oleh teman-temannya. Ali Arham kemudian kabur tanpa ijazah sekolah guru. Ia memilih balik lagi ke sekretariat pengurus besar PKI. Pengurus besar PKI. Dan sekaligus menjadi sekretariat Sarekat Islam. Saya kira gedung ini masih ada ya sebagai cagar budaya di Gendong Selatan 1144 di Kelurahan Sarirejo, Semarang Timur. Tapi justru dari sini permulaannya, dari kembalinya Ali Arham ke Semarang, permulaannya. Di gedung cagar budaya itulah Ali Arham mencetak diri menjadi seorang organisatoris yang cakap dan tekun. Dan betul saat Semaun mulai berkonsentrasi di PKI dan organisasi sedang digaprek habis-habisan oleh aparat keamanan kolonial, pucuk pimpinan SI Semarang diserahkan oleh Kongres ke pundak Ali Arham. Itu April 1923. Atau setahun setelah penangkapan dan pembuangan Tan Malaka ke Belanda. Dalam kronik saya yang disusun oleh teman-teman Warung Arsip, itu adalah tahun-tahun penting bagi perpecahan Sarekat Islam. Itu geger akbar. SI Semarang yang dipimpin Ali Arham ditendang keluar oleh kubu Agus Salim dan Abdul Muiz. Baik Ali Arham maupun Sumantri yang menjadi wakilnya itu kemudian bersepakat mengubah SI Semarang menjadi Sarekat Rakyat lewat konferensi di Bandung. Coba lihat ya, Ali Arham mengubah trek organisasi dari jalur Semarang-Surabaya ke Semarang-Bandung. Dan kelak setelah kekuatan radikal Semarang tumpas, radikalisme kemudian pindah kiblatnya ke Bandung, lalu Jakarta dan Batavia. Oke, kembali ke Ali Arham. Sebagai guru yang memang passionnya di sana, mengajar, Ali Arham menganjurkan agar dibangun sebanyak-banyaknya sekolah rendahan yang memberi dasar kuat untuk mencetak intelektual jenis yang baru. Intelektual jenis baru yang dimaksudkan Ali Arham itu adalah bukanlah kaum intelektual yang suka campur, ini istilahnya dia, malu ikut pergerakan rakyat, juga nggak laku di pihak penjajah. Dan mereka jadinya orang suruhan atau kelas menengah. Tugas sekolah perkaderan inilah yang diharapkan bisa mencetak apa yang disebut Ali Arham sebagai kaum intelektual proletar. Mereka yang berjuang mendirikan kultur baru. Kultur di mana, ini istilah Ali Arham ya, tidak terjadi orang meminum darah orang lain sesamanya. Dalam bayangan Ali Arham, sekolah ini gak boleh mengajar orang untuk takut dengan pemerintah.
Orang harus dididik perasaan merdekanya, rasa berkumpul, dan nafsu yang kuat untuk berjuang melawan pemerintahan kolonial. Nah, pada suatu rapat umum di Semarang, ini 7 Oktober 23, ya, Ali Arham berpidato, dan gara-gara pidato ini yang membuatnya masuk barisan pemimpin Sarekat Rakyat yang kemudian ditangkap. Isi pidato Ali Arham ini antara lain ya, menyebut priai yang lembek itu sebagai togok. Ini kan mirip sekali kan dengan si Bima yang nyebut Pemda Lampung sebagai dajjal itu. Kaum amtenar, maksudnya ya orang-orang birokrasi, mereka itu nggak melaporkan keadaan rakyat yang sesungguhnya. Itu pidatonya Ali Arham. Mereka takut kalau keadaan rakyat dinyatakan jelek, mereka nggak dapat kenaikan pangkat. Nah, kaum priai seperti ini kita namakan togo. Dalam pewayangan, togo itu adalah karakter budak. Kata Ali Arham, jangan pernah percaya togo bisa memperbaiki penghidupan rakyat. Rakyatlah yang bisa memperbaiki kehidupannya sendiri. Kalau musuh, kata dia, ini metaforanya menarik ini. Kalau musuh bisa menahan angin, mereka baru bisa bikin mati pergerakan kita ini. Dan atas kasus togo ini, saudara sekalian, Ali Arham dikriminalisasi. Ia ditangkap, dan di pengadilan Ali Arham saat ditanya oleh jaksa, butuh pembela atau enggak? Dan ia tegas bilang, aku enggak perlu pembela-pembela, saksi-saksi. Saya akan membela diri saya sendiri, katanya. Dan saksi saya adalah rakyat yang mengikuti persidangan ini. Semua tuduhan, semuanya diarahkan ke Ali Arham. Otak pemogokan buruh di mana-mana, otak penggranatan dan pengeboman kantor pemerintah, aktor intelektual aksi-aksi pemboikotan, dan dalang dari tulisan-tulisan keras di surat kabar. Tetapi semua tuduhan itu terpental, dan satu-satunya yang tersisa ya itu tadi, pencemaran nama baik atas alat-alat negara. Priai togo, priai budak kolonial. Oke, selepas 6 bulan di penjara, Ali Arham sudah ditunggu oleh kerja pengorganisasian, ditunggu oleh PKI. Bersama Alimin, Ali Arham ditugaskan mengorganisasi kekuatan massa di Jakarta lewat keputusan Kongres kedua PKI di Batavia. Sementara pimpinan sentral ditempatkan di Bandung untuk mengelabui spionase Belanda. Lihat ya, Semarang sudah ditinggalkan. Dan menurut saya, salah satu bintang Kongres PKI dari 23, 24 sampai 25 sesungguhnya adalah Ali Arham. Ini setelah Semaun dan Ali dan Tan Malakas tidak ada ya. Dan suaranya bergemuruh dan penuh api dalam Kongres. Di Kongres ketiga di bulan Desember 24, saya kira ini adalah Kongres yang disebut sebagai Kongres yang membahas soal pokok pemberontakan yang kemudian meletus 26. Di Kongres ini, Ali Arham berpidato yang beberapa kali disahuti peserta dengan, ya sudahlah Bung, berontak saja. Revolusi, praktis, dat. Dan bukannya mengabaikan, tetapi mestilah bersabar. Itu kata Ali. Kata Ali, pemberontakan gak boleh dipermain-mainkan. Karena ia butuh kader yang disiplin, partai buruh yang pelopor. Dan PKI juga harus bebas dari semua elemen non-proletar. Dan yang penting, semaksimal mungkin partai bisa menarik kelompok intelektual. Karena pemberontakan mesti dimulai dengan pengenalan yang tajam atas keadaan. PKI, kata Ali Arham, adalah sekolah tempat belajar kaum tertindas dan terisak. Garis bawah ya, sekolah tempat belajar. Untuk memasukkan
dalam darah keadaan yang terhina dan terisap itu, seluruh pimpinan mesti turun ke basis. Ali Arham suatu ketika saat turba ke Semarang, ia dipanggil oleh polisi. Dan seperti biasa, tidak sekalipun pernah kepalanya ia tundukkan. Punggungnya sepertinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dibungkukkan di hadapan pemerintah durjana. Dan ia menarik ini, memakai pakaian ala samin yang menjadi perlambang kesengsaraan rakyat. Outfit hitam-hitam. Dan marah betul kontroleur atas sikap Ali Arham yang menghadap pemerintah dengan pakaian hitam-hitam seperti itu. Alasan Ali Arham lurus saja. Saya itu nggak punya pakaian putih-putih, kata dia. Alasannya ya, itu pakaian buruh halus. Pakaian putih itu pakaiannya buruh ningrat. Itu pakaian priai-priai yang menjadi togok, menjadi gubernmen, kata dia. Dan sikap keras seperti ini tidak pernah berubah sedikit pun hingga ia kemudian gugur di Boven Digul, Papua di usia 32 tahun. Di Digul pula ia terkenal sebagai komunis tanpa cacat di hadapan seluruh koleganya. Ia adalah pemimpin yang solider dan tidak pernah mengkhianati nilai juang sejengkal pun. Dan saya kira sikap-sikap seperti inilah yang membuat PKI di tahun 63 memilih nama Ali Arham sebagai nama akademi sosial yang mereka bikin. Partai ini nggak percaya sama kampus-kampus umum seperti UI, UGM, ITB, IPB, dan seterusnya untuk bisa mencetak kader-kader dengan kualifikasi keilmuan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh partai. Maka ada kebijakan untuk membuat sekolah sendiri lengkap dengan kurikulumnya. Untuk belajar teori, belajar ilmu sosial, belajar Marxisme, belajar dunia riset, masuklah ke Akademi Sosial Ali Arham. Ada banyak akademi di PKI. Ada Akademi Teknik Insinyur Anwari untuk peningkatan skill para buruh pabrik. Ada juga Akademi Jurnalistik Dr. Rifai untuk dunia jurnalistik. Ada Akademi Sastra Multatuli untuk menggalang kader dengan kemampuan sastra revolusioner. Untuk studi ekonomi makro dan mikro, ada namanya Akademi Ilmu Ekonomi Dr. Ratu Langi. Sejarah juga ada sekolahnya. Namanya Akademi Ilmu Sejarah Ronggo Warsito. Untuk gerakan guru mengajar, PKI punya padepokan. Namanya UNRA atau Universitas Rakyat. Untuk mencetak petani yang terdidik dan inovatif, PKI punya sekolah namanya Sekolah Pertanian Egom. Penobatan Ali Arham sebagai nama akademi sosial tentu saja bukan sekedar nyomot begitu saja. Di akademi ini, jalan hidup Ali Arham sebagai Saminis Pantura yang mandiri, si Islam yang pemberani, dan komunis yang cakap melakukan pengorganisasian massa, loyalis tingkat tinggi, dijadikan teladan untuk para siswa. Bahkan akademi secara ofisial membuatkan pamflet biografi Ali Arham, semacam diktat pengantar untuk mempelajari ilmu sosial lewat jalan mengenal tokoh-tokoh penting. Ali Arham, nah itu judul ininya ya, bukletnya itu. Sedikit tentang riwayat dan perjuangannya. Terbit tahun 64. Coba yang kuliah di kampus yang mencomot nama-nama tokoh tertentu, pernah nggak secara resmi kampus mengeluarkan biografi resmi atas tokoh yang namanya dijadikan nama kampus? Sudirman, Gajah Mada, Kalijaga, siapa aja itu? Diponegoro, sebutlah yang memakai nama-nama tokoh itu. Ada nggak buklet seperti yang dikeluarkan oleh PKI untuk menghormati sang tokoh? Kalau enggak,
Saya kira Anda harus menundukkan kepala untuk belajar kepada PKI soal-soal yang dasar dan sederhana yang seperti ini. Kita sambung lain waktu dan lain tokoh. Saya Muhyiddin M. Dahlan, Jas Merah. Terima kasih.